Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lediani Sofia Rukmana, NIM 185030108. Pada kesempatan ini, di sini saya akan memaparkan mengenai dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi, dan juga fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Mengenai dasar hukum bahasa Indonesia, ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Untuk bahasa sendiri, termuat pada pasal 25 sampai dengan pasal 45 mengenai dasar hukum kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi. Ini termuat dalam pasal 25 yang berbunyi pada ayat pertama, yaitu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian, ayat kedua, bahasa Indonesia sebagai dimaksud pada ayat pertama berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Kemudian di ayat ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat pertama berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi, dan dokumentasi niaga serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Kemudian, di sini ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang pertama, di sini ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, yaitu meliputi 4 aspek. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, yang artinya bahasa Indonesia ini mempunyai nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa yang dapat dijadikan cermin lambang kebanggaan bangsa kita. Nah, sebagai wujud rasa bangga kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Maksudnya ini, bahasa Indonesia melambangkan watak, karakter, dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini juga ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, yang artinya di masyarakat Indonesia sendiri memiliki latar belakang suku yang berbeda-beda dan memiliki bahasa daerah yang berbeda. Nah, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi secara tidak langsung, kita telah menghargai setiap perbedaan ras, suku, agama yang ada di Indonesia ini. Keempat, ada bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Indonesia sendiri, masyarakatnya memiliki beragam bahasa daerah yang berbeda-beda. Nah, dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, meskipun kita memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang artinya keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, yang artinya bahasa Indonesia harus dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, yang artinya bahasa Indonesia ini harus dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Kemudian yang keempat, ada bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang artinya bahasa Indonesia ini adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Nah, dengan itu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan, buku, atau penerjemahan, dilakukan dalam bahasa Indonesia.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.